Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Astuti, NIM 71014201122. Pada video ini saya akan menampilkan video praktek mengajar pada mata pelajaran akuntansi biaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi konsep dasar akuntansi biaya. Silahkan membuka bahan ajar yang telah Ibu kirimkan. Ada yang tahu apa itu biaya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Betul sekali Mbak. Jadi dalam arti sempit, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa yang secara langsung berhubungan dengan usaha memperoleh penghasilan. Sedangkan dalam arti luas, biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik itu yang telah terjadi maupun akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, dari pengertian yang telah Ibu sampaikan, dapat diketahui bahwa biaya mengandung beberapa unsur pokok, di antaranya biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, biaya dapat diukur dalam satuan uang, biaya merupakan pengorbanan yang telah terjadi maupun akan terjadi, biaya merupakan pengorbanan yang memiliki tujuan tertentu. Karena kita akan mempelajari mengenai konsep dasar akuntansi biaya, maka kita harus mengetahui apa itu akuntansi biaya. Jadi, akuntansi biaya itu merupakan bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi yang menyangkut biaya pembuatan produk. Nah, biaya-biaya ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Biaya dapat digolongkan berdasarkan objek pengeluaran, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi, dan berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Nah, berdasarkan objek pengeluaran itu menggunakan semua pengeluaran sebagai dasar biaya. Misalnya, pengeluaran untuk membeli bahan baku yang disebut biaya bahan baku, membayar tenaga kerja yang disebut biaya tenaga kerja, membayar biaya-biaya lain yang terjadi di pabrik disebut biaya overhead pabrik atau BOP. Yang kedua yaitu penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, biaya ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga BOP. Biaya pemasaran merupakan biaya yang memiliki hubungan dengan penjualan, misalnya gaji bagian pemasaran dan biaya iklan. Sedangkan biaya administrasi dan umum yaitu biaya yang berhubungan dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi, misalnya gaji bagian administrasi dan keuangan. Selanjutnya yaitu penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada 2 jenis biaya, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung ini merupakan biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung dapat diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan langsung merupakan semua bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk dan dapat langsung diperhitungkan dalam harga pokok produk. Ada yang bisa memberikan contoh biaya bahan langsung? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak. Contohnya papan kayu yang digunakan untuk produksi meja. Bagus sekali jawabannya Mbak. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, yang merupakan upah karyawan yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Ada yang bisa memberikan contoh biaya tenaga kerja langsung? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Contohnya upah yang dibayarkan perusahaan konveksi kepada tukang jahit. Ya, betul sekali. Berbeda dengan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan dalam pembuatan produk Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya produksi tak langsung lainnya.
Biaya bahan penolong merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk yang penggunaannya itu relatif kecil. Contohnya paku dan pelitur pada produksi meja. Selanjutnya itu biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja tak langsung itu tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Misalnya gaji mandor. Sedangkan biaya produksi tidak langsung lainnya, contohnya itu biaya penerangan pabrik, biaya penyusutan mesin, dan juga biaya perlengkapan pabrik. Selanjutnya yang keempat yaitu penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi. Biaya ini digolongkan menjadi 3 yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap atau biaya konstan itu merupakan biaya yang jumlahnya itu relatif tetap pada batas-batas tertentu dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Misalnya gaji untuk direktur produksi, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya sewa, dan asuransi. Jadi meskipun memproduksi sedikit maupun banyak, nominal biayanya tetap. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini akan berubah sebanding dengan jumlah atau volume produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mempunyai unsur tetap dan variabel. Biaya semi variabel sering disebut juga biaya campuran. Yang kelima yaitu penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Biaya dibedakan menjadi 2 yaitu pengeluaran modal dan juga pengeluaran pendapatan, di mana pengeluaran modal ini merupakan biaya-biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya biaya reparasi yang cukup besar pada saat pengeluaran itu dicatat sebagai tambahan harga pokok mesin. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan, di mana pengeluaran ini memiliki masa manfaat yang dapat dinikmati dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Misalnya biaya pemeliharaan mesin, dan biaya bagian penjualan. Akuntansi biaya ini memiliki beberapa tujuan, yaitu menyajikan informasi biaya untuk perhitungan harga pokok produksi, menyajikan informasi biaya untuk pengendalian biaya, menyajikan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam pembuatan anggaran dan juga perencanaan laba, dan menyajikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai metode pengumpulan biaya. Metode pengumpulan biaya yang dapat digunakan dalam menghitung harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan ada 2, yaitu metode harga pokok pesanan dan juga metode harga pokok proses. Yang pertama, metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang melakukan produksi ketika ada pesanan. Jadi metode ini diterapkan pada perusahaan yang membuat lebih dari 1 jenis produk. Dalam metode harga pokok pesanan ini, harga pokok tiap jenis produk dihitung dengan cara mengumpulkan biaya produksi untuk setiap jenis pesanan. Harga pokok persatuan dihitung dengan cara jumlah biaya produksi setiap pesanan dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Nah, untuk contohnya bisa disimak di bahan ajar yang telah Ibu kirimkan. Untuk mengerjakan pesanan 40 setel seragam sekolah, Konveksi Jaya Pratama memerlukan biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku 650.000, bahan penolong 50.000, biaya tenaga kerja langsung 400.000, biaya overhead pabrik 100.000. Sehingga diperoleh biaya produksi sebesar 1.200.000. Maka untuk menghitung harga pokoknya yaitu jumlah biaya produksi setiap pesanan sebesar 1.200.000 dibagi dengan jumlah produk yang dipesan yaitu 40 setel, maka diperoleh harga pokok sebesar 30.000 per setel. Metode kedua yaitu metode harga pokok proses. Metode ini diterapkan pada perusahaan yang membuat 1 jenis produk, di mana produk yang dihasilkan itu mempunyai identitas yang sama. Dalam metode ini, harga pokok tiap satuan produk yang dihasilkan dihitung dengan cara harga pokok persatuan sama dengan jumlah biaya produksi selama periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Untuk contohnya bisa disimak di bahan ajar yang telah Ibu kirimkan ya.
Contohnya, perusahaan industri yang memproduksi sampo selama bulan April 2022 telah mengeluarkan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku sebesar 1.700.000, biaya bahan penolong sebesar 1 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.700.000, biaya overhead pabrik sebesar 600.000, sehingga total biaya produksinya yaitu sebesar 6 juta. Sedangkan jumlah produk yang dihasilkan selama bulan April tahun 2002 yaitu sebesar 2.000 botol sampo, sehingga dapat dihitung dengan cara harga pokok sama dengan jumlah biaya produksi selama periode tertentu, yaitu sebesar 6 juta, dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode tertentu, yaitu sebesar 2.000 botol. Jadi diperoleh harga pokok sebesar 3.000 per botol sampo. Baik, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan soal di bahan ajar pada halaman 10. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.